Halo anak-anak hebat, anak-anaknya luar biasa dan selalu semangat mengerjakan tugas. Bertemu lagi dengan Ibu Nurita yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan kincir angin dan kincir air. Nah, anak-anak hebat, amati gambar berikut. Gambar yang pertama disebut kincir angin dan gambar yang kedua disebut kincir air. Persamaan dari kincir angin dan kincir air, keduanya dapat bergerak jika diberikan energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik adalah energi gerak. Jadi keduanya dapat bergerak jika diberikan sebuah dorongan. Dorongannya seperti apa, Bu Guru? Nah, yang pertama Bu Guru akan menjelaskan mengenai kincir angin. Kincir angin dapat digerakkan jika diberikan energi angin sebagai sumber energinya. Jadi angin itu akan mendorong si kincir ini sehingga akan bisa berputar. Semakin kencang hembusan anginnya, maka kincir angin akan berputar dengan cepat. Lalu sebaliknya, jika hembusan angin pelan, maka kincir anginnya akan berputar dengan lambat. Nah, lalu yang berikutnya adalah kincir air. Nah, kincir air dapat digerakkan dengan didorong oleh aliran air atau arus air. Jika arus airnya kencang, maka kincir air akan berputar dengan cepat. Dan sebaliknya, jika aliran arus air itu pelan, maka kincir air akan berputar dengan pelan. Nah, jadi keduanya dapat bergerak jika diberikan sumber energi. Nah, berikutnya anak-anak hebat, manfaat dari keduanya yaitu kincir angin dapat digunakan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, dapat menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Juga dapat digunakan sebagai mainan adalah kincir air. Kincir air digunakan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lalu berikutnya dapat digunakan sebagai pengairan atau bisa disebut juga sebagai irigasi. Kita akan melakukan praktek sederhana. Anak-anak, apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama kita akan membuat kincir angin. Alat dan bahannya. Yang pertama adalah kertas origami. Yang kedua adalah jarum pentul. Yang ketiga adalah gunting. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah lem. Yang pertama kita akan menyiapkan kertas origami. Lalu kertas origami itu akan kita lipat dalam bentuk diagonal. Menggunting garis tersebut menuju titik pusat. Berikutnya, ambillah lem kertas. Kita akan mengelem bagian ujung dari sisi pada kertas tersebut secara selang-seling. Membuat lingkaran. Gunakan cetakan dari apapun ya, Nak. Di tengah-tengah baling-baling yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, Nak. Kita akan menggulung dari sisi ujung
menggunakan jarum pentul. Tapi bagian kecilnya ya nak. Langkah yang terakhir, ambillah baling-baling yang sudah kita buat, lalu gagang yang panjang, lalu ada penghubungnya, dan satu buah jarum pentul. Kita akan mulai merekatkan. Ambil balingnya, lalu kita tusuk dengan jarum pentul, lalu di bagian belakangnya kita ambil penghubungnya. Lalu terakhir kita akan menusuknya dengan gagangnya tersebut. Harus hati-hati ya, harus dengan ayah dan bundanya. Nah, jadilah baling-baling yang cantik. Berikutnya kita akan melakukan praktek percobaan yang kedua, membuat kincir air. Alat dan bahannya yang pertama adalah botol air mineral bekas, yang kedua adalah gunting, yang ketiga bisa menggunakan cutter ataupun pisau yang ada di rumah. Lalu yang keempat bisa menggunakan sumpit. Lalu yang berikutnya kita menggunakan gabus atau styrofoam. Berikut langkah kerjanya. Langkah yang pertama, ambillah botol bekas air mineral. Lalu kita akan menggunting atau memakai cutter, kita akan memotong bagian atasnya. Langkah yang kedua, ambillah bagian atas kepala air mineral, lalu kalian buat garis yang akan dijadikan sebagai baling-baling. Kita akan membuat garis menjadi 4 bagian ya nak. Harus diusahakan sama. Sudah. Setelah itu kita akan menggunting dari tanda tersebut atau menggunakan cutter, kita akan membelah. Lalu kita akan menjadi bentuk sayap. Langkah berikutnya, kita ambil styrofoam. Langkah berikutnya, ambillah styrofoam. Lalu kita akan membentuk agak sedikit seperti tabung ya nak.
berikutnya, ambillah botol air mineral tersebut. Kita akan memotong bagian atasnya untuk dijadikan sebagai baling-balingnya. Ambil hasil potongan tadi, kita akan membuat menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita ambil gunting ataupun karter atau pisau boleh. Lalu kita membuat lubang untuk melubangi 1. Kita akan tekatkan melalui styrofoam. Lalu berikutnya, ambillah botol bekas yang tadi. Lalu kita akan membuat titik-titik sebagai bahan untuk menghubungkan. 1, 2. Nah, titik di bawah kita akan membuat lubang untuk tempat pembuangan air. Nah, setelah itu kita lubangi bagian titik yang ada di bagian atas. Bisa menggunakan paku ya nak, atau bisa menggunakan pisau atau karter. Lalu bawah ini gunanya untuk tempat pembuangan di bawah. Ya, seperti ini pembuangannya. Lalu setelah itu kita akan mengambil di sini bu guru punya sumpit ya. Memasukkan baling-balingnya. Usahakan styrofoamnya ada jaraknya ya nak. Lalu kita hubungkan. Nah, anak-anak hebat, Bu Guru sudah jadi. Kamu pun harus bisa lebih bagus dari Bu Guru ya nak. Nah, setelah kita membuat, kita akan menguji coba. Apakah berhasil? Nah, yang pertama Bu Guru akan menguji coba dari kincir angin. Nah, karena bisa berputar berarti berhasil ya. Lalu berikutnya kita akan melakukan pembuktian mengenai kincir air. Anak-anak hebat akan mempraktekkan secara mandiri di rumah. Mohon agar ayah dan bunda membantu anak-anak untuk mengerjakan praktek tersebut. Hati-hati dalam membuat praktek karena menggunakan benda yang tajam. Nah, setelah anak-anak membuat, anak-anak harus membuat 2 laporan percobaan sebagai berikut. Nah, anak-anak hebat, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru tunggu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.